Ratusan hektar padi sawah di Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo terendam banjir. Gubernur Al-Haris tinjau penanganan Jalimsum yang putus di Kabupaten Bungo. Tiang fender jembatan Tembesi kembali ditabrak kapal tugboat batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 8 Maret 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah. Dan saya Ade Alfat, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi di Jambi hari ini, saudara, ratusan hektar padi sawah yang berada di Desa Pantikalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, terendam banjir. Akibatnya, padi yang berusia 2 bulan milik petani terancam gagal panen. Seperti inilah kondisi ratusan hektar padi sawah milik petani yang berada di Desa Pantikalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, yang terendam banjir. Tanaman padi milik petani yang sudah memasuki usia 2 bulan lebih tersebut terancam gagal panen. Selain itu, beberapa petani juga berusaha melakukan panen lebih awal. Salah seorang petani Desa Pantikalo, Ibnu Hajar, menjelaskan, banjir akibat luapan Sungai Batanghari yang merendam persawahan petani sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Sekitar 100 hektar padi yang dalam 2 minggu ke depan memasuki masa panen terendam. Petani berharap adanya perhatian dari pemerintah karena banjir yang menggenangi persawahan mereka menyebabkan para petani merugi. Ya, kalau perlu kami itu bagaimana yang sebaiknya? Nah, istilahnya itu yang sebaiknya kami ini, sawah kami ini, karena pada hujan, jadi kami mencari cuaca yang baik itu dari tepat lagi gini. Kalau dulu kami bisa, bulan itu panas, bulan ini hujan, gini tahu lagi. Bupati dan Wakil Bupati yang turun langsung ke lokasi persawahan warga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Pertanian akan mendata persawahan yang mengalami gagal panen. Sedangkan untuk benih, ketika sudah surut maka secepatnya akan disalurkan. Kita bertanyakan apakah masyarakat yang menanam padi ini kemarin sudah diasuransikan atau belum. Kalau untuk bibit, kedepannya setelah surut, nanti akan kita upayakan untuk ditanam lagi pada seluruh masyarakat yang bercocok tanam di situ. Untuk bibit, dari pemerintah daerah akan menyediakan bibit untuk bibit padi yang dibutuhkan. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dampak luapan air Sungai Batanghari semakin meluas. Selain merendam pemukiman warga, puluhan sekolah di Batanghari juga ikut terdampak banjir. Pihak sekolah terpaksa meliburkan aktivitas belajar mengajar. Sejumlah fasilitas sekolah di Kabupaten Batanghari kini sudah mulai terendam banjir. Banjir tersebut sudah terjadi 2 hingga 3 hari terakhir. Genangan banjir sudah masuk hingga ke dalam ruang kelas di sekolah. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, ada 30 sekolah di 7 kecamatan yang terdampak dari luapan air sungai, yakni Kecamatan Marosebo Ulu, Mersam, Batin 24, Muara Tembesi, Muara Bulian, Pemayung, dan Kecamatan Bajubang. Dengan kondisi banjir tersebut, pihak sekolah terpaksa harus meliburkan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Kabupaten Batanghari Adi Saputra mengatakan, pihaknya akan terus berupaya memperbaharui data jumlah sekolah lainnya yang terdampak banjir agar dapat ditindaklanjuti dalam penanggulangan bencana banjir. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Tinggi muka air Sungai Batanghari terus mengalami peningkatan signifikan. Untuk wilayah Muaro Jambi, kini debit air mencapai 13,95 meter.
Luapan air Sungai Batanghari dari bagian hulu dan hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Muaro Jambi dalam sepekan berdampak pada debit air Sungai Batanghari di wilayah Muaro Jambi. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, kini debit air sudah di atas siaga 3 yakni 13,95 meter. 2 hari sebelumnya debit air berada di ketinggian 13,60 meter. Sekretaris BPBD Dodi Dorista mengatakan, dalam waktu 2 hari ada peningkatan sekitar 35 cm debit air Sungai Batanghari. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diminta untuk waspada terhadap bencana banjir luapan Sungai Batanghari. Tidak beraktivitas di pinggir air sementara waktu ini. Juga aktivasi masyarakat juga di air dengan luapan yang signifikan ini. Dan apabila terjadi yang hal-hal tidak ingin hubungan bencana, segera lapor ke kami pihak BPBD Muaro Jambi. Sementara untuk daerah rawan bencana banjir luapan Sungai Batanghari, dari data yang dimiliki BPBD yakni terdapat 110 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Sekernan, Jaluko, Taman Rajo, Marosebo. Kemudian Kecamatan Kumpe Ulu, Kumpe Ilir, Mestong, dan Kecamatan Sungai Gelam. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris meninjau penanganan jalan lintas Sumatera Provinsi Jambi, Sumatera Barat di Desa Sirisepur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung meninjau kondisi jalan lintas Sumatera di perbatasan Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya putus diterjang banjir. Kedatangan Gubernur Al-Haris yang didampingi stakeholder terkait itu tepatnya dilakukan di Desa Sirisekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Al-Haris mendorong jembatan Baile atau jembatan sementara yang disiapkan Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Jambi dapat segera terrealisasi dalam waktu dekat. Jembatan sementara yang dibangun untuk menghubungkan poros utama jalan lintas Sumatera itu ditargetkan rampung pada hari Minggu. Jembatan Baile yang disiapkan BPJN Wilayah Jambi itu ditargetkan mampu menampung beban hingga 20 ton dengan panjang 30 meter. Jadi kita hari ini melihat bagaimana progres ya setelah terjadinya jalan yang putus di batas Bungo dengan Sumbar ini. Nah, intinya kita juga ingin cepat agar akses masyarakat tidak terganggu. Logistik yang dari luar Bungo, dalam Bungo keluar ini bisa cepat, tetapi karena medannya juga berat karena hari hujan ya, ditambah lagi dengan jembatan ini juga dirakit dulu gitu kan. Nah, ini perlu proses saya kira. Putusnya jalan lintas Sumatera dari Jambi menuju Sumatera Barat telah menyebabkan kemacetan total yang mengharuskan pengendara memilih jalur alternatif di sejumlah titik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Tiang fender jembatan Tembesi Kabupaten Batanghari kembali ditabrak kapal takbot batubara. 2 tiang pelindung rusak akibat kejadian ini. Beginilah rekaman video CCTV yang terpasang di jembatan Tembesi Kabupaten Batanghari yang memperlihatkan detik-detik insiden kapal takbut batubara yang menabrak tiang fender. Kapal takbut batubara yang tengah melintas tersebut menyenggol salah satu tiang fender yang berada di bawah jembatan. 2 tiang fender seketika roboh dan tenggelam ke air setelah insiden kecelakaan tersebut. Direktur Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jambi, Kombes Pol Agus Triwaluyo mengatakan, saat ini penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara pasca kejadian itu. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan terhadap nahkoda kapal. Saat ini kapal takbut yang menabrak tiang fender masih berada di lokasi kejadian. Langkah yang sudah kita ambil yaitu mendatangi TKP, kita olah TKP, kemudian koordinasi dengan BPJN, dan juga kita mengidentifikasi baik itu takbut atau tongkang yang ditarik, kemudian kita juga mencari saksi-saksi. Nah, itu. Seluruh nakoda kapal takbut batubara yang melintas Sungai Batanghari diimbau untuk mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman saat melintasi jembatan penghubung. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, keluarga warga binaan Lapas kelas 2A Jambi mendapat bantuan sosial. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini. Saudara, Lapas kelas 2A Jambi memberikan sejumlah paket sembako kepada keluarga warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai bentuk perhatian kepada warga binaan yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Rangka mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, Lapas kelas 2A Jambi memberikan bantuan sosial kepada sejumlah keluarga warga binaan. Kasih Binadik Lapas kelas 2A Jambi Ading Saidi mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, 100 paket bantuan sosial berupa sembako diberikan kepada keluarga warga binaan, serta sejumlah masyarakat sekitar lapas yang membutuhkan. Sembako tersebut terdiri dari kopi, makanan cepat saji, gula, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Tujuannya adalah mendukung program dari Pak Presiden dan Pak Menteri, karena di situ ada arahan pimpinan kami untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar lapas yang kurang mampu dan juga warga binaan yang kurang mampu. Itu apa saja yang diberikan, Pak? Dalam bentuk sembako, bahan makanan. Berapa piece paketnya? Untuk hari ini kami laksanakan, kita berikan sebanyak 100 paket sembako. Lapas kelas 2A Jambi berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya kepada warga binaan. Asar TVRI Jambi melaporkan. Ramadan mengundang banyak berkah bagi masyarakat, khususnya bagi pedagang es kelapa muda. Selama bulan suci Ramadan, pedagang es kelapa muda alami peningkatan omset yang cukup signifikan dibanding hari biasanya. Es kelapa muda menjadi opsi utama bagi masyarakat untuk melepas dahaga pasca berpuasa seharian penuh. Tingginya minat masyarakat seolah menjadi berkah tersendiri bagi pedagang es kelapa muda. Salah seorang pedagang es kelapa muda, Marlina, mengatakan, selama Ramadan, omset penjualannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan hari biasanya. Karena es kelapa muda atau yang seringkali disebut es dogan itu sangat cocok menjadi salah satu menu berbuka puasa. Selain segar, kelapa muda juga memiliki khasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau aku ya udah lama, udah ada sekitar 13 tahunan, teman jualannya pas puasa aja. Oh, berarti Enggak tentu, kalau waktu puasa pertama lumayan, puasa kedua nyusun. Kemarin itu puasa pertama dapatlah 1 juta, merosot, puasa kedua 500. Marlina berharap es kelapa muda yang dijualnya dapat terus laris, terutama di saat bulan Ramadan, sehingga tingkat perekonomian pada pelaku usaha semakin membaik dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga dalam menghadapi Lebaran Idul Fitri. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, komunitas pejuang subuh Sarolangun mengajak umat muslim dan generasi muda untuk meningkatkan ibadah selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, karena semua kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan suci Ramadan memberikan banyak berkah dan hikmah karena merupakan salah satu bulan teristimewa. Selain memiliki nuansa spiritual, Ramadan juga dapat meningkatkan kesolehan sosial baik bagi kehidupan individu dan juga hubungan antar individu di tengah masyarakat. Demikian kutipan pengajian rutin Ustadz Saidina Ali yang merupakan salah satu dai pejuang subuh Sarolangun. Setelah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah di bulan Ramadan, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti memperbanyak ibadah dan amal soleh, karena di bulan suci Ramadan memberikan banyak hikmah dan dampak positif. Salah satunya meningkatkan ibadah sedekah dan juga berbagi kegiatan positif lainnya. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana keberkahan Ramadan ini dimulai? Allah Azza wa Jalla menjelaskan dengan kalimat syahrul Ramadan alladzi unzila
Ramadan itu dengan penuh keberkahannya menjadi puncak dari setiap bulan yang lainnya dikarenakan ada Al-Quran di dalamnya. Ketua Komunitas Pejuang Subuh Sarolangun Ustadz Suhendri mengingatkan generasi muda agar menjadikan Ramadan sebagai kesempatan emas, terutama untuk memperdalam hubungan spiritual, yakni dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, memohon ampunannya, dan memperbaiki kualitas diri agar lebih bertakwa. Yuk, mari sama-sama kita maksimalkan Ramadan kali ini dengan melaksanakan amal ibadah sepenuh hati. Pertama adalah dengan mengoptimalkan sholat 5 waktu kita di masjid, tentunya jamaah, juga memaksimalkan bacaan Al-Quran kita, karena Al-Quran adalah merupakan salah satu yang terpenting juga untuk bagaimana Ramadan kita ini lebih semarak. Selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Komunitas Pejuang Subuh Sarolangun menganjurkan umat Islam mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah dan kebaikan, agar memperoleh malam Lailatul Qadar dan meraih keistimewaan serta keberkahan di bulan Ramadan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Puasa dalam bulan Ramadan merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam. Dengan berpuasa, seorang muslim dapat meningkatkan ketakwaan serta mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan ladang ibadah bagi umat muslim dalam mencari pahala, karena pada saat inilah seluruh pahala akan dilipat gandakan. Selain itu, Ramadan juga dapat semakin meningkatkan ketakwaan yang dapat mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dalam Ramadan harus dipahami agar selama menjalankan ibadah puasa penuh dengan hati yang ikhlas. Satu di antara hikmah Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim belajar untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan fokus dalam beribadah. Kemudian hikmah Ramadan dapat menumbuhkan kesabaran dan kemampuan mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Manusia seringkali dihadapkan dengan berbagai godaan. Dengan menjalani puasa, manusia dapat belajar untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Saat Ramadan, umat Islam juga diajarkan untuk memperbanyak sedekah dan memberikan makanan berbuka puasa kepada orang lain. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Bupati dan Wakil Bupati Bungo dampingi safari Ramadan Gubernur Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di segmen Advertorial. Bupati dan Wakil Bupati Bungo mendampingi Gubernur Al-Haris safari Ramadan 1446 Hijriah. Safari Ramadan ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Bupati Bungo Masyuri beserta Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mendampingi Gubernur Jambi Al-Haris melakukan safari Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Baitus Salam, Dusun Lubuk Niur, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, kedatangan gubernur menjadi semangat dan motivasi bagi pemerintah serta masyarakat Kabupaten Bungo, terutama dalam menjalankan program pembangunan di berbagai sektor untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bungo. Ini merupakan rangkaian kegiatan safari Ramadan tahun 1446 Hijriah pemerintah Provinsi Jambi. Mudah-mudahan kehadiran Bapak di Kabupaten Bungo ini, khususnya di seluruh dan Kecamatan Tanah Tumbuh ini, memberikan keberkahan tersendiri bagi kami di Kabupaten Bungo ini. Kemudian juga izinkan kami menyampaikan maklumat Ramadan selama menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, safari Ramadan ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendengarkan serta menyerap aspirasi dari masyarakat, sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah. Kami dengan Pak Bupati, Wakil Bupati
menampung temu mereka untuk safari Ramadan. Ya, biasa bahwa setiap bulan Ramadan kita berkunjung ke semua kabupaten kota dan tadi sudah meninjau jalan yang putus tadi. Ya, dan ini semua adalah membangun silaturahim dengan warga masyarakat Kabupaten Bungo. Ya, tentu di hari baik bulan baik ini perlu kita silaturahim, ya, berjemaah bersama-sama sambil juga kita memberikan bantuan masjid ya kepada warga Bungo juga ada dari Basnas tadi. Kita berharap mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah kita semakin baik ke depannya. Pada kegiatan safari Ramadan itu, Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan tali asih kepada 100 orang fakir miskin dan anak yatim piatu, serta dana hibah sebesar 25 juta rupiah dan bantuan CSR 10 juta rupiah untuk pembangunan masjid. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat kembali memberikan ceramah agama di hadapan para menteri di Masjid Nasional Istiqlal Jakarta pada Jumat malam. Anwar Sadat berpesan agar bangsa Indonesia dapat terus menjaga budayanya. Di hadapan para menteri, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyampaikan ceramah agama di Masjid Nasional Istiqlal Jakarta pada Jumat malam 7 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan rangkaian sholat tarawih yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Agama dan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran. Dalam ceramahnya, Bupati Anwar Sadat mengangkat tema kontekstualisasi budaya lokal dan global untuk membentuk karakter bangsa. Salah satu contohnya adalah arakan sahur yang merupakan budaya lokal turun-temurun. Arakan sahur dapat diakselerasikan dengan budaya global berupa alunan musik, sehingga menjadi budaya yang membentuk karakter bangsa. Di akhir ceramahnya, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat berpesan agar bangsa Indonesia dapat terus menjaga budayanya. Jangan pernah pesimis menghadapi tantangan masa depan, karena budaya inilah yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arakan sahur itu nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita, orang-orang tua kita, yang sulit kita temukan di negara-negara lain. Dan arakan sahur ini dari kampung ke kampung untuk membangunkan orang-orang tua kita, tetangga kita, ya, untuk makan sahur. Dan itu terus dilakukan menjadi tradisi, menjadi budaya lokal, dan menjadi kepribadian bangsa. Dan luar biasa sekalian, antara budaya lokal dengan budaya global itu disatukan dalam instrumen musik, dialunkan, dimainkan oleh anak-anak muda kita untuk membangunkan para orang-orang tua kita yang akan makan sahur. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat sudah 3 kali mengisi ceramah agama di Masjid Nasional Istiqlal Jakarta. Pertama di tahun 2023 dan 2024 sebagai khotib sholat Jumat. Kemudian di tahun 2025 ini menjadi penceramah sholat tarawih. Andri Wijaya, Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menutup pelaksanaan Pasar Murah Ramadan 1446 Hijriah yang digelar TPPKK Provinsi Jambi. Mewakili Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman secara resmi menutup pelaksanaan Pasar Murah Ramadan 1446 Hijriah yang digelar Tim Penggerak Pemberdaya dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jambi. Sekda Sudirman mengatakan pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi langkah Tim Penggerak PKK yang berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Pemerintah baik pusat dan daerah terus berusaha untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pasar murah juga menjadi wujud kontribusi dan sinergi positif tim PKK dalam membantu pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di bulan puasa. Sudirman mendorong pelaksanaan pasar murah Ramadan yang telah diinisiasi TP PKK Provinsi Jambi juga diikuti dan diselenggarakan tim penggerak PKK Kabupaten Kota. Itu pemerintah, tim penggerak PKK maupun OPD dan instansi terkait dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang pokok dengan harga yang murah.
Ini penting di bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Momen-momen ini menjadi sangat penting untuk bisa terus digerakkan ya, digalakkan, karena inilah kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Ketua Panitia Pasar Murah Ramadan 1446 Hijriah TPPKK Provinsi Jambi, Eka Sferawati Muzakir mengatakan, perputaran uang selama pasar murah ini berlangsung mencapai 185 juta rupiah. Alhamdulillah dalam rangka pasar murah tanggal 5 sampai tanggal 7 ini perputaran uang bisa 185 juta. Itu berkat dari seluruh peserta, yaitu OPD yang peserta dalam pasar murah ini, bukan berupa paket ya, bukan berupa paket saja, ini juga berupa satuannya. Pasar Murah Ramadan 1446 Hijriah Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi yang diselenggarakan selama 3 hari diikuti 40 stand baik dari OPD Pemprov Jambi maupun pihak swasta. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Bandara Sultan Toha Jambi menurunkan harga Passenger Service Charge (PSC) sebesar 50%. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan kami di Jambi hari ini. Bandara Sultan Toha Jambi menurunkan harga Passenger Service Charge (PSC) sebesar 50%. Penurunan PSC ini guna menekankan harga tiket pesawat di saat puncak arus mudik Lebaran. Bandara Sultan Toha Jambi memberikan penurunan harga Passenger Service Charge atau PSG sebesar 50% saat puncak arus mudik Lebaran tahun 2025. Penurunan harga PSG ini sesuai instruksi pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat di saat puncak arus mudik Lebaran. General Manager Bandara Sultan Toha Jambi Ardon Marbun mengatakan, penurunan PSG sebesar 50% ini akan diberlakukan pada tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025. Kebijakan tersebut untuk meringankan beban masyarakat yang akan berpergian ke luar daerah. Diharapkan dengan penurunan PSG ini, maka harga tiket pesawat dapat diturunkan secara signifikan di saat puncak arus mudik Lebaran. Perlu saya sampaikan bahwa penyusunan harga tiket itu terdiri dari beberapa komponen. Sangat banyak komponen yang menentukan harga tiket. Salah satunya adalah memang bandara sebagai pengelola mengenakan ada salah satu tarif penentu harga tiket yaitu PSC. Sesuai dengan arahan Kementerian BUMN dan pemerintah, bahwasannya PSC diturunkan 50%. Itu hanya salah satu penentu harga tiket. Selain PSC, pemerintah juga sudah menurunkan pajak pertambahan nilai sekitar 50% juga. PSG merupakan biaya jasa bandara yang dibebankan kepada penumpang saat keberangkatan atau kedatangan. Biaya ini sudah termasuk dalam pembelian tiket pesawat untuk meningkatkan kenyamanan penumpang dan pelayanan fasilitas di bandara. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, penukaran uang lebaran di Bank Indonesia maksimal hanya sebesar 4,3 juta rupiah per orang. Aturan ini diberlakukan untuk mengatur jumlah penukaran dan memastikan ketersediaan uang pecahan bagi seluruh masyarakat. Bank Indonesia telah membuka layanan penukaran uang untuk masyarakat jelang Lebaran 2025. Layanan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menukarkan uang pecahan baru. Penukaran uang dapat dilakukan secara online melalui aplikasi pintar atau situs web Bank Indonesia. Sementara untuk penukaran fisik uang tersebut dilakukan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan, termasuk layanan kas keliling dan beberapa bank rekanan. Proses penukaran ini berlaku hingga batas maksimal penukaran yang telah ditetapkan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Warsono, mengatakan, masyarakat perlu memperhatikan bahwa terdapat batasan maksimal penukaran uang,
yakni hanya 4,3 juta rupiah per orang. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengatur jumlah penukaran dan memastikan ketersediaan uang pecahan bagi seluruh masyarakat. Kemudian proses penukaran juga mengharuskan pemesan untuk datang sendiri dengan menunjukkan kartu tanda penduduk sebagai identitas diri. Untuk di Provinsi Jambi, kegiatan layanan penukaran bersama perbankan ini akan dilakukan bersama di 68 titik lokasi bank. Sedangkan layanan penukaran melalui mobil kas keliling dari Bank Indonesia dan dari 5 bank umum akan dipusatkan di Jambi Business Center pada 17 hingga 19 Maret 2025. Selain itu, BI Jambi juga melakukan pelayanan penukaran di 3 lokasi rumah ibadah di Kota Jambi, yakni di Masjid Nurdin Hasanah pada 6 Maret 2025, kemudian Masjid Agung Al-Falah pada 10 Maret 2025, dan Masjid Al-Ihsaniyah pada 11 Maret 2025. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seorang DPO kasus pembunuhan sopir travel akhirnya ditangkap tim Jatanras Polda Jambi. Pelaku yang sudah DPO selama 6 bulan ini ditangkap saat terdeteksi di wilayah Jambi. Alexander Atan atau AT terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat akan diamankan polisi di wilayah Pematang Sulur, Kota Jambi. Pria ini sudah 6 bulan buron pasca pembunuhan terhadap Matnur, sopir travel yang mayatnya ditemukan membusuk di kawasan Bayung Lencir, Sumatera Selatan. Dari pengakuannya terhadap polisi, selama 6 bulan AT bersembunyi di kawasan Tebo dan Riau. Dalam kasusnya, AT berperan sebagai eksekutor yang membunuh korbannya. Kita terpaksa melakukan tindakan tegas, terukur karena yang bersangkutan berusaha melawan dan melarikan diri. Pelaku ini secara bersama-sama dengan teman-temannya, termasuk yang satu lagi masih kita cari atas nama Iksan, dia menggunakan tali, kemudian menggunakan lakban, membekap korban dan mengikat leher korban sehingga korban sampai meninggal dunia. Sebelumnya, seorang sopir travel bernama Matnur alias Inun, warga Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, dilaporkan menghilang saat bekerja membawa penumpang tujuan Sumatera Selatan. Matnur dikabarkan hilang kontak sejak Senin 9 September 2024 saat membawa penumpang dari Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun pada Rabu, jasad Matnur ditemukan di wilayah Bayung Lencir, Sumatera Selatan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Tim Opsnal Reskrim Polres Kerinci berhasil mengamankan DPO persetubuhan anak di bawah umur. Pelaku melarikan diri selama lebih 1 tahun dan berhasil ditangkap di Lapangan Merdeka, Kota Sungai Penuh. Tim Opsnal Reskrim Polres Kerinci berhasil mengamankan seorang pria inisial HF, warga Kecamatan Hamparan Rawang yang merupakan daftar pencarian orang. HF merupakan pelaku persetubuhan anak di bawah umur yang sempat viral di tahun 2023 lalu. Menurut pengakuan pelaku, dirinya sudah melakukan aksi bejatnya 4 kali dengan sengaja membawa korban ke hotel dan di rumah teman pelaku. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan mengatakan, penangkapan tersebut berdasarkan hasil laporan orang tua korban pada tahun 2023 lalu. Pelaku sudah dipanggil beberapa kali untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, namun tidak kooperatif. Akhirnya pelaku ditemukan di Lapangan Merdeka, Kota Sungai Penuh, dan langsung diamankan oleh tim Opsnal Reskrim Polres Kerinci. Ini merupakan laporan polisi pada bulan 7 tahun 2023 terkait perkara persetubuhan. Untuk pelapor sendiri yaitu ibu korban, waktu kejadian tanggal 13 Juli tahun 2023. HF dengan alamat Kecamatan Hamparan Rawang. Kemudian untuk korban sendiri inisial N yang beralamat di Kecamatan Sungai Bungkal. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 tentang perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Aziza. Dan saya Ade Alfat bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.